Gila, panas banget lah siang ini. Padahal semalam hujannya lebat banget. Sekarang udah panas ini. Itu yang gue bilang ke lu, Mit, perubahan iklim. Lu ingat nggak? Perubahan iklim itu lu jadi nggak tahu panas itu kapan, badai kapan. Jadinya lu jangan pakai AC terus, udah gue bilang. Terus lu pakai AC. Males nih kalau udah gini-gini. Hujan dikit, Nah, itu yang gue bilang kemarin, Mit. Jadi kan, guys, perubahan Bentar iklim dulu. itu. Bentar, perubahan iklim itu. Bentar dulu. Kalau ngomongin iklimnya masih kayak gini, siapa yang mau dengerin? Bingung gak sih? Perubahan iklim itu kan udah jadi isu dari lama banget. Tapi kok buat sekedar jadi bahan obrolan aja masih dianggap canggung. Kita bisa ngomongin geopolitik, kita bisa ngomongin sosial, kita bisa ngomongin ekonomi. Tapi iklim? Kami yakin sebenarnya for the most of us, kita sudah sadar dan sebenarnya ingin peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi akibat perubahan iklim. Tapi setiap kita ngelihat konten-konten di sosial media, selalu aja ngebungkus perubahan iklim sebagai sesuatu yang menyeramkan dengan bahasa-bahasa yang sulit dan istilah-istilah yang susah untuk dipahami. Sehingga kita jadi muak dan tidak merasa relate lagi. Nyatanya, hanya sekitar 16% dari orang Indonesia yang mau membicarakan iklim. Dan hanya sekitar 10% yang mau mengajak orang lain untuk ikut bicara. Aneh kan? Peduli iklim tapi ngomonginnya aja canggung. Perubahan iklim itu terlalu banyak ngomongin data. Padahal dampaknya udah terlihat nyata. Itu yang awalnya dirasain oleh Gala. Bayangin, kamu awalnya cuma mahasiswa biasa yang secara nggak sengaja menemukan penelitian dosen kamu yang bilang bahwa dalam waktu dekat akan terjadi bencana yang mengerikan. Climate Doomsday. Bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Tapi dosen kamu khawatir kalau penelitiannya itu nggak bakal digubris oleh orang-orang karena penggunaan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah. Kamu pun disuruh berkeliling untuk melihat dan mencari tahu, apa iya orang-orang beneran canggung ngomongin iklim? Dan ya bener aja, responnya beragam. Ada yang denial, ada yang menyangkal, dan ada juga yang nggak tahu apa-apa sampai nggak tahu mau merespon apa. Tapi intinya cuma satu, perubahan iklim belum terkomunikasikan dengan baik. Jadi, sebagai salah satu dari sedikit orang yang mengetahui tentang hal ini, kamu mengemban tanggung jawab untuk mengomunikasikan iklim kepada lebih banyak orang. Kalau kamu jadi Gala, kamu bisa nggak? Soalnya Gala bisa. Wait, kamu kan Gala. Semua itu terjadi dalam game role-playing deck building yang kami beri nama Galaga. Galaga berasal dari bahasa Minang yang artinya mendidih, merepresentasikan kenaikan suhu permukaan yang telah mencapai titik didihnya. Di sini kamu akan berperan sebagai Gala, mahasiswa yang diharuskan untuk mengomunikasikan perubahan iklim kepada sebanyak-banyaknya orang dalam waktu yang terbatas. Komunikasi di sini pun juga bukan sembarang komunikasi. Kami menggunakan model komunikasi Dr. Fatih Uenal dengan 4 langkah efektif. Dimulai dari pendekatan kepada target komunikasi dengan memahami sifat, karakter, dan latar belakang mereka. Kemudian masuk kepada mode konfrontasi, yaitu memilih kata yang cocok untuk disampaikan kepada lawan bicara. Lalu memperhatikan respon dan mengevaluasi topik apa lagi yang sekiranya cocok terhadap lawan bicara. Sehingga target komunikasi dapat percaya dan mampu mengomunikasikan perubahan iklim lebih jauh lagi kepada ruang komunal mereka masing-masing. Lingkaran ini terus berulang hingga pemain berhasil untuk mengonfrontasi seluruh karakter yang ada di dalam game ini. Untuk menghadirkan permainan yang fun dan interaktif, Galaga mengimplementasikan sistem archetype dalam permainan. Archetype sendiri merupakan klasifikasi tipe berdasarkan kepribadian dan ideologi karakter. Konservator yang berbasis energi, humanis yang berbasis kemanusiaan, cendekia yang berbasis pengetahuan, dan naturalis yang berbasis lingkungan. Lawan bicara akan lebih mudah menerima argumen yang sejalan dengan archetype mereka. Meski tidak menutup kemungkinan, mereka juga akan menyukai topik dengan tipe yang berbeda. Dan untuk memenangkan permainan, pemain harus mencapai target poin untuk masing-masing target komunikasi. Dan untuk menyelesaikan permainan lebih cepat, terdapat sebuah fitur yang bernama pijar.
Pijar sederhananya adalah power up yang memberikan modifikasi terhadap penambahan poin, kesempatan menggunakan kata, dan kesempatan memperbarui kata. Dengan modifikasi ini, pemain dapat mengeksplorasi beragam strategi berbasis power up, sehingga pemain tidak perlu terpaku kepada satu tipe kata saja. Kalau begitu bukannya permainan jadi lebih mudah? Tenang saja, setiap karakter yang dikonfrontasi dalam game ini mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Tantangan tersebut diantaranya seperti batasan penggunaan kata, batasan penggunaan pijar, pengurangan poin, bahkan modifikasi dan randomisasi poin. Target poin pun akan ditingkatkan sebanyak karakter yang sudah berhasil dikonfrontasi dalam game ini, sehingga level akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya pencapaian di dalam game. Tapi, kalau begitu bukannya malah jadi tambah susah? Tenang, di dalam Galagak juga terdapat fitur yang bernama Stat Up, di mana pemain akan mendapatkan reward berupa poin dasar setiap berhasil menyelesaikan konfrontasi. Kenaikan poin ini akan membantu ketika konfrontasi dan memberikan poin lebih besar sehingga target poin akan cepat bertambah. Fitur ini juga menandakan bahwa Gala sudah meningkat kemampuannya dalam mengomunikasikan topik tertentu. Komunikasi iklim memanglah kompleks, tapi kami mencoba untuk membungkus kompleksitas itu dengan cara yang menyenangkan. Galagak mempunyai dua game mode, Campaign Mode dan Story Mode. Dalam Campaign Mode, pelaku konfrontasi akan disesuaikan dengan kepribadian pemain. Karakter yang kamu mainkan merupakan representasi dari dirimu. Sedangkan dalam Story Mode, kamu akan menjalani 7 hari in-game dengan 4 fase waktu sebagai Gala. Dalam 4 fase waktu tersebut, kamu bebas ingin mengeksplorasi apapun, berinteraksi dengan apapun, dan mengonfrontasi siapapun. Pemain akan disajikan 13 spot trial daerah berbeda untuk mencari 13 karakter yang memiliki karakteristik, kepribadian, dan latar belakang iklim yang berbeda untuk dikonfrontasi. Kemarin kita juga udah nambahin banyak konten baru sebagai variasi permainan yang membuat gameplay lebih juicy, sehingga pemain dapat lebih menyatu dengan dunia di dalam Galaga. Kita nambahin minigame, kita nambahin cutscene, dan kita juga nambahin banyak karakter. Kita juga sudah menyesuaikan sistem perhitungan di dalam game, penyesuaian level, dan penambahan berbagai macam power up. Dan tentu kita juga udah daftar HKI loh. Namun, apakah kontennya bakal berhenti segitu aja? Tentu enggak. Ada banyak rencana yang mau kita wujudkan ke depannya. Seperti penambahan konten, perluasan wilayah, penambahan karakter dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda, penambahan fitur dalam konfrontasi, hingga adaptasi ke perangkat lain seperti Android dan iOS. Untuk publikasi sendiri, kami menargetkan agar preview dari game Galagak dapat diakses secara gratis di platform seperti itch.io, dan untuk versi fullnya dapat diakses secara berbayar di platform seperti Steam. Tapi gamenya beneran udah efektif. Nah, kemarin kita juga udah melakukan uji kelayakan kepada target audiens kita. Nih, lihat dulu demo terbarunya selagi kita mempersiapkan datanya. Secara visual menarik sih bang. Unik sih bang, karena ngangkat tema tentang iklim kan bang. Iya, kayak itu. Keluar Padang juga. Iya bisa keluar Padang juga. Ekspektasi itu awalnya pasti ini game 2D biasanya. Ya game, tapi nggak expect juga ada game-game tentang kartu gitu, kartu komunikasi gitu. Stylenya ya? Ya stylenya. Nggak expect-nya game naratif kayak gitu bang. Emang kayak gitu? Iya, expect-nya tuh kayak game biasa yang open world biasa aja gitu. Jadi bayangan saya awalnya 2D atau dalam pikiran saya mungkin pixel. Kayak mungkin iklim, mungkin ada iklimnya gitu. Lebih heboh. Ya. Wah, keren juga. Saya kan jujur ya suka berdebat ya bang. Jadi malah nemu game suka berdebat, nemu game berdebat gini malah bisa keterusan gitu. Ya makanya. Berbagai game ini kan belum pernah yang spesifik itu sama game kan. Jadi agak kaget jadi masuk ke perubahan iklim di game gitu bang. UI-nya sih bang, yang keren. Ya. Kayak beda dari yang lain aja, dari game-game kebanyakan sekarang tuh beda aja. Udah lumayan dibicarakan banget, soalnya kan tadi nggak cuma petani doang ya, ada banyak sampai ke ada bang ojol, ada ke orang kantoran juga, jadi lumayan udah luas lah. Itu dia Galaga. Konfrontasi karakter sebanyak mungkin karena kesadaran iklim bukan hanya milik satu orang.